Nah, untuk saya sendiri nih, sebelum Praja itu saya Yang paling yang nggak terlupakan ya? Kalau menurut saya sih pas Selamat datang di Menu Menza. Kali ini saya biasanya kan jomblo ya, sendirian, tiada yang menemani. Tapi jangan khawatir, kali ini saya ditemani oleh host yang pernah jaya pada waktunya, yaitu Karangga. Halo, perkenalkan nama saya Yohanis Rangga. Saya saat ini tingkat 4 yaitu Praja Utama. Apalagi yang Adit mau ketahui dari saya? Yang pertama itu gimana kabarnya, Kak? Kalau kabar luar biasa ya, kabar luar biasa baik. Kabar Adit sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Kak. Kalau saya lihat-lihat Karangga semakin sehat, semakin berisi itu. Iya, itu di luar kendali kalau yang itu di luar kendali. Kebanyakan biasa lah. Karangga kan sekarang tingkat 4 ya, pasti Iya. sibuk-sibuknya skripsi. Gimana kabar skripsinya ini? Kalau skripsi sih aman-aman aja ya. Kalau skripsi aman-aman aja ya. Paling ada beberapa kendala ya biasalah. Bimbingan, terus revisi-revisi itu biasa. Yang paling bikin kayak mager itu apa? Yang bikin mager itu pada saat siang mau bimbingan, terus Hawanya enak untuk tidur hawanya gitu. tuh enak untuk tidur, bener. Sesuai tema kita kali ini, Kak, kilas balik, Kak. Kita Benar kan sekali. kedatangan bintang tamu spesial. Mungkin bisa diperkenalkan. Langsung saja kita perkenalkan dua bintang tamu spesial kita pada hari ini. ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafriak Bahasa Baladraf, asal pendaftaran Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bonegolango, program studi manajemen sumber daya alam. perkenalkan, nama saya Madi Prastika. Saya berasal dari Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dan di sini saya di program studi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Luar biasa sekali. Tapi sebelum jauh ke sana, kita tanya juga dong, Kak. Gimana kabarnya juga kakak-kakak ini? Iya benar. Gimana kabarnya Kak Afri dan Kak Pras? Kalau saya sih alhamdulillah ya baik, cuma mungkin sedikit karena itu tadi skripsi ya. Iya. Sama lagi, kita kan sama-sama tingkat 4. Sama-sama tingkat 4 ya, tau lah ya gimana skripsi. Sedikit pusing gitu ya. Mungkin karena ngejar tanda tangan dosen yang belum, ya, jadi mungkin ke bawah sampai sekarang. Tetap semangat. Kalau Kak Pras sendiri gimana kabarnya? Ya, paling karena sebelum ini lockdown juga kan, karena jarang ada kegiatan. Jadi suasana santai liburan itu masih, jadi untuk pengerjaan skripsi juga masih ikut santai. Masih mager ya. Udah biasa ya. Oh iya, kemarin kan habis liburan kita, Kak. Benar. Liburan kurang lebih berapa? 2 bulan lebih. Kalau Madia 2 bulan. bulan India 2 bulan ya kan? Kalau Kakak-kakak masih berapa ya? 4 bulan ya? Suasana kan kalau nggak Hampir salah 4 bulan ya? hampir 4 bulan. Cuma Jadinya pas sampai biasa bulan Maret. Masih ke bawah suasana. Masih ke liburan. bawah suasana liburan, jadi ya gitulah kalau masalah ngurus skripsi apa kan masih mager-mager Iya. gitu kan. Ini ngomong-ngomong kan bintang tamu kita juga spesial juga dari atributnya itu kan, Kak. Kelihatan ya Hmm. dari apa yang mereka pakai, pasti teman-teman di manapun berada yang nggak di PDN juga pengen tahu ih apaan sih kok bedanya sama kita ya kan. Kalau kita kan ada. kosongan nggak pakai apa. Mungkin saya belum pantas kan, Kak. Kalau saya memang nggak pakai ya. Terus yang mereka nih kayak kayak kelihatan beda. Iya. Apa kira-kira ya? Ini Apakah sih. salah satu orang penting? Iya benar. Bisa Boleh juga. langsung mungkin dijelasin sama Afri. Ya mungkin sebenarnya sama aja kalau kayak di universitas luar kan kayak organisasi gitu kan. Cuma kalau di sini namanya mungkin saya ikutnya instansi itu, kemudian polisi praja. Kayak saya dipercaya sebagai kepala urusan penelitian pengembangan. Jadi kalau misalnya junior-juniornya mau daftar lagi, mau ikut pengkaderan, itu saya yang ngurus. Kemudian juga kalau misalnya ada acara prosesi pernikahan purna praja gitu di luar, kan pernah lihat kan yang di luar. Nah, itu yang pakai baju hitam, Oh, saya iya, anggotanya iya. juga, itu Pernah pasukan lihat, inti pernah lihat. namanya. Iya. Kalau Kalau Kak Pras Pras sendiri? Nah, untuk jabatan di PDN ini sendiri, saya dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Wanita Praja. Di mana saya untuk mendapatkan jabatan tersebut, saya dapatkan dari instansi kebanggaan saya, Komando. Dan untuk UKP yang sedang saya jalani sekarang, itu saya juga dipercaya sebagai
pemimpinnya di Drum Corps Gita Abdi Praja sebagai mayor. Luar biasa sekali. Berarti kakak-kakak ini sangat sibuk sekali ya? Sibuk, jadwalnya ini padat-padat semua. Padat Karena sekali. kan yang satu punya UKP pasti, yang satu punya ekstrakurikuler drum corps Ya. gitu kan. Pemimpin juga di drum corps itu mayoret salah satunya. Ya ampun, ini berarti memang luar biasa sekali ya Hafri sama Pras ini. Dari yang tadi kita ketahui itu mereka berdua nih salah satu praja yang benar-benar aktif, entah di Pengasuhan. ekskul maupun pengasuhan Ya. ya kan. Nah, tapi kita juga pengen tahu ya kan, gimana sih mereka ini, Sebelum siapa jadi Pras praja. sebelum jadi praja, Ya. siapa Hafri sebelum jadi praja, mereka tuh seperti apa gitu. Mungkin ada cerita Mungkin tersendiri ada cerita yang tersendiri, bisa benar. jadi motivasi Iya, mungkin. boleh langsung Pras ceritain gimana Pras dulu. Nah, untuk saya sendiri nih, sebelum praja itu saya Ada fotonya Pras sebelum jadi praja. Bisa dikomentari. Bisa dikomentari dulu Jadi, saat fotonya. kapan, Kak? Kira-kira itu foto pas kapan, lagi ngapain? Iya. jadi Luar sebelum biasa ya. praja itu saya dikasih kesempatan sama Tuhan yang mungkin nggak semua orang bisa memiliki kesempatan seperti saya itu berkuliah. Itu saya menjadi mahasiswa biasa yang cita-citanya mungkin sama seperti mahasiswa lain ya, yang ingin sukses, yang ingin membahagiakan orang tua. Ya seperti itu mungkin. Ya ampun, Mother. Kalau boleh tahu mahasiswa fakultas apa, Kak? Untuk mahasiswa fakultas apa sendiri, saya berkesempatan kemarin itu berkuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana. Luar biasa. Untuk Gimana? program Seorang calon dokter. Keren. Seorang calon dokter ya? Iya. Dokter gigi. Apalagi dokter gigi loh, Kak. Kan dokter gigi kan sudah terkenal. Sudah terkenal. Universitas Udayana. kan? Udayana lagi kan. Kira-kira itu udah punya berapa tahun, Pras? Untuk berapa tahunnya sendiri, saya cukup lama di sana, itu sudah sampai semester 5 mungkin. Sudah semester 5? Semester 5. Hampir selesai berarti ya. Hampir selesai ya Iya. semester 5, 6, 7, 8. Tinggal 1,5 tahun ya Iya. kurang lebih. Kira-kira apa sih Pras yang buat Pras sampai berpindah hati Iya. ke IPDN? Kira-kira apa sih? Nah, jadi sebelumnya itu saya emang udah mengikuti tes seleksi Praja IPDN ini dari tahun pertama, dari tahun 2015. Nah, di mana dulu tuh saya orangnya ambisius Ya. banget. Jadi setelah gagal di tes pertama, saya mikir, loh kok saya bisa gugur ya? Apa yang kurang dari diri saya? Apa Iya, benar. sesuatu yang orang lain punya sementara saya enggak gitu. Jadi saya terpacu menantang diri sendiri gitu loh. Bisa nggak Prastika ini lulus IPDN? Jadi dari sana saya belajar, ternyata saingan terberat saya untuk mencapai sebuah goals itu diri saya sendiri, bukan orang lain kayak gitu. Jadi dari situ saya, oh masa sih pasrah sama keadaan, sekali tes gugur masa pasrah gitu aja. Jadi itu yang buat saya terpacu untuk nyari IPDN. Kalau Kak Pras sendiri tuh dapat info IPDN itu dari siapa? Dari keluarga atau dari siapa? Nah sebenarnya di keluarga saya itu ada Purna, ada lulusan IPDN, tapi sebenarnya di keluarga saya itu jarang untuk sharing tentang IPDN, apa sih itu IPDN, apa yang ada di dalam IPDN. Jadi hanya sekedar tahu kalau IPDN itu adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, itu aja sih tahunya. Jadi sebelumnya saya emang masih tabu tentang IPDN itu. Terus gimana Pras, maksudnya kenapa sih Pras ini milihnya IPDN gitu? Padahal sayang kan, Kak? Sayang loh, 5 FKG padahal. Iya, FKG udah 5 semester. Ah. Apa nggak sayang 3 gitu? tahun. Udah 3 tahun, hampir 3 tahun ya, Hampir hampir 3 tiga tahun itu FKG. Terus tiba-tiba cuma gara-gara ambisi pengen Masuk IPDN. masuk IPDN. Kayaknya tuh kayak gimana? Maksudnya ada nggak alasan lain gitu? Jujur ya, sebenarnya saat tes kedua dan ketiga itu dilema, galau, karena posisinya saya juga udah semester 5 seperti itu. Dan saat berkuliah di Universitas Udayana itu sendiri, saya juga memegang peran di suatu organisasi kemahasiswaan. Luar Pada saat biasa itu sekali. saya memegang kepala divisi pengabdian masyarakat, di mana kalau pengabdian masyarakat itu kan selalu sibuk di outdoor seperti itu. Jadi saya bingung untuk mengatur akademi kemahasiswaan sementara ikut tes IPDN seperti itu. Jadi dari sana saya dilema kan. Habis itu tapi saya masih terpacu, kok saya nggak lulus IPDN terus seperti itu. Jadi saya ikut tes terus dan
ada nih ceritanya waktu itu tes psikologi. Tes psikologi itu samaan sama tes saya di kedokteran waktu itu namanya tes OSCE, di mana tes OSCE itu tes kompetisi klinik itu untuk di akhir semester seperti itu. Jadi terbagi, sementara psikologi kan harus belajar psikologi, jadi harus ada persiapan. Sementara orang lain itu sampai bimbel ikut psikologi. Sementara saya bahkan untuk belajar psikologi pun nggak sempat seperti itu. Jadi benar-benar dilema di hari yang sama. Jadi saya harus paginya saya tes OSCE, siangnya tes psikologi seperti itu. Nah, setelah lulus pengumuman tes psikologi itu kan pengumuman pantuhir tuh. Nah, setelah pengumuman pantuhir itu ternyata 2 hari setelah berangkat itu saya seharusnya itu sudah yudisium tembok tinggi, di mana yudisium tembok tinggi itu yudisium pertama untuk mahasiswa kedokteran. Itu sebenarnya dilema, jadi dihadapkan di 2 pilihan, saya mau terbang ke Jatinangor atau saya ikut yudisium. Iya, jadi pilihannya itu benar-benar dua-duanya bagus seperti itu. Jadi saya juga dilema. Tapi yang membuat saya ingin masuk IPDN tuh saya berpikir mana ya jalan yang paling cepat untuk lepas tanggungan dari orang tua. Ya, gitu kan. Kalau misalnya di kedokteran mungkin saya masih bergantung sama orang tua. Sedangkan kalau misalnya di IPDN saya bisa lebih cepat untuk lepas tanggungan dari orang tua. Berarti Kak Pras ini ceritanya sangat panjang sekali untuk perjuangan. Kak Afri tadi kan sudah bercerita kan Kak, sudah nyampe pantukir. Nah, sampai pantukir ya, yang pertama, tes pertama. Gimana sih Kak rasanya pantukir itu? Pantukir pertama kali Kakak itu gimana? Ya pasti sedih lah kan nggak lolos. Cuma harus tetap ya move on lah. Hidup kan nggak berhenti di situ. Jadi gimana caranya ngisi kekosongan selama setahun itu nanti coba lagi tahun depan. Kok saya? Berarti Kakak ini tipe-tipe orang yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah gitu. Lalu Kakak kok bisa sih ingin daftar lagi itu Kak? Ya sama lah kayak pas itu kayak saya orangnya nggak bisa masa cuma sekali langsung udah nyerah. Kalau bisa 2 kali kenapa harus cuma sekali dulu langsung nyerah kan rezeki orang nggak ada yang tahu depannya. Biasanya kan ada juga yang down kan sekali tes udah gagal habis itu udah dia berasa dunianya hancur kayak gitu. Makanya. Jadi nggak ada kayak gini kan kalau misalnya saya nggak daftar lagi kan mungkin saya nggak duduk di sini nggak sama Rangga sama Ade juga kan gitu lah makanya. Tapi Afri ini luar biasa ya, maksudnya Pras sama Afri ini luar biasa, apalagi terlebih-lebih Pras karena dia tuh udah hampir 3 tahun jadi mahasiswa kedokteran gigi. Terus Afri juga setahun jadi mahasiswa teknik sipil. Itu luar biasa sekali. Motivasi yang paling besar dari dalam diri kalian berdua kira-kira apa sih? Maksudnya yang benar-benar memotivasi diri saya tuh supaya mungkin saya bisa jadi motivator juga buat orang lain gitu. Kira-kira apa? Kalau menurut saya kadang kita tuh harus berani melepas sesuatu, harus ada yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dipersiapkan sama Tuhan yang lebih baik. Jadi jika dihadapkan sama 2 pilihan, kita harus berani memilih dan berani menanggung risiko yang harus kita tanggung setelah kita memilih pilihan tersebut kayak gitu. Jadi harus maksimal, mau saya kuliah di universitas biasa, mau saya kuliah di PDN. Jadi saya tuh harus jadi versi terbaik dalam diri saya gitu loh. Jadi harus maksimal, karena kalau misalnya kita lakukan yang maksimal, sesuatu yang baik dan yang terbaik itu akan balik datang ke kita kayak gitu. Nah, kalau Kak Hafiz sendiri? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya singkat aja ya, cuma kalau saya pernah dengar tuh gagal itu sukses yang tertunda. Benar sekali. Terus kalau misalnya kenapa harus kita coba lagi kan? Nggak ada yang tahu kedepannya itu. Kalaupun memang kita gagal lagi, seenggaknya kita udah coba, kita nggak menyesal. Itu kalau misalnya. Kalau kan ini udah berjuang, sudah insya Allah kan habis ini sudah lulus kan kakak kelas ini. Suka dukanya selama jadi praja itu apa kan? Selama 4 tahun. Sebenarnya bukan suka duka ya, cuma cerita lah. Cuma cerita ya. Bukan suka duka kalau misalnya. Sebenarnya banyak sih, cuma dinikmatin aja. Itu jadi bagian dari proses kita.
membentuk diri kita ke depannya kayak gimana, karakter kita, kedisiplinan kita, pribadi kita kan. Dari proses itulah kita kebentuk. Jadi orang tuh maksudnya bukan tunggu hasilnya aja, tapi kita harus mau berproses juga. Kira-kira nih, maaf sebelumnya, kira-kira nih ada nggak sih momen atau mungkin kejadian-kejadian yang paling Diingat. nggak pernah dilupain selama jadi praja? Kok itu pras dulu? Ya. Iya. Oh boleh. Pras dulu aja Pras. Kalau untuk momen sih, semua momen di PDN ini menurut saya berharga ya, karena nggak akan saya dapatkan di tempat lain kayak gitu. Tapi untuk dari muda sampai dewasa ini, saya kadang sering masih mendengar pertanyaan-pertanyaan orang. Kak Pras, nggak nyesel masuk IPDN? Selalu itu yang ditanyakan sama saya sampai sekarang. Dan saya pikir saya cuma ketawa itu jawab itu. Karena apa? Saya memilih di PDN ini. Nggak mungkin dong saya nggak ingin di PDN kalau saya nggak bakal ikut tes IPDN kalau memang saya tuh nggak ingin kayak gitu. Jadi ini emang pilihan saya. Jadi saya mau mempertanggungjawabkan apa yang udah saya pilih kayak gitu. Kembali ke Kak Hafri. Kembali lagi ke Hafri. Soalnya kayaknya ada cerita ada cerita yang memang nggak pernah terlupakan dan nggak dirasain orang lain. mungkin belum diungkapkan ke orang-orang lain. Bener. Siapa tahu kan baru pertama kali ini. Siapa tahu baru diungkapkan. pertama kali ini mau diungkapin, terus kedengaran semua. Iya. Boleh diceritain mungkin apa aja? Ya, yang paling yang nggak terlupakan ya. Kalau menurut saya sih pas pengukuhan di Parade. Pas pengukuhan di Parade. Itu Pengukuhan kenapa? Muda Praja di Parade. Ya mungkin karena apa? Melihat orang tua menangis bangga itu emang lain, rasanya itu lain bang. Dari situ mungkin kita memang harus selesaiin pendidikan dengan baik karena memang ada orang tua yang harus bangga. Sih. Hebat. Sangat memotivasi. Sangat memotivasi ya. Jadi kalau untuk ini Hafri sama Pras sendiri, alasan ini kan alasannya apa? Hafri sama Pras ngambil ngambil apa? UKP apa segala macam apa ekstrakurikuler itu apa sih? Kan sama aja ya kan praja. Iya. Nanti Anggapan juga orang kan lulus. sama-sama lulus kan? Iya. 4 tahun sama-sama tetap lulus juga walaupun nggak ngambil instansi atau misalnya ekstrakurikuler. Apa mungkin dari sebelum masuk IPDN, oh nanti saya mau jadi itu. Mungkin sudah ada pandangan sebelum Ya. masuk, udah apa ngelihat-ngelihat di Instagram apa Ya. segala macam kan, ini keren nih saya pengen jadi kayak gini ya. Mungkin bisa diceritain sedikit. Mungkin salah satunya juga gitu ya, lihat senior itu kan dulu kan, apalagi kalau yang saya pakai ini sekarang kan Polpra, dulu lihat senior yang kelihatannya gagah gitu, tegap, maksudnya keren lah kelihatannya kan dibandingkan kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya penilaian saya dibandingkan dengan yang instansi yang lain ya. Kalau menurut saya lebih suka lihat yang Polpra gitu. Cuma di situ juga kan kita tempat kita belajar ya, kayak misalnya soft skill kita, keterampilan kita, disiplinan, kemudian cara kita menyampaikan instruksi, disiplin kita belajar di organisasi. Jadi rugi rasanya lah kalau misalnya kita 4 tahun ya, 4 tahun terus cuma kayak di mahasiswa luar kalau misalnya kayak kuliah pulang kan pengalamannya gitu kan nggak ada. Betul. Maksudnya seenggaknya paling nggak kita ikut organisasi minimal biar kita bisa apa belajar gitu kan, belajar kepemimpinan, soft skill lah gitu sih kalau misalnya. Kalau dari Pras sendiri? Kalau dari saya sendiri, saya nggak pernah ya berpikir atau berangan-angan untuk jadi mayoretka, untuk jadi sekda seperti itu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita lakukan semua dengan maksimal, dengan tulus, pasti ada sesuatu yang akan kembali ke kita. Jadi lakukan aja semua dengan maksimal, pasti ada hasilnya nanti. Benar. Benar sekali, luar biasa. Kak tadi kan sudah cerita sedikit tentang ekstrakurikuler ya Kak. Nah saya kan seorang madya nih Kak yang belum merasakan. Apa sih yang harus dipersiapkan ini Kak? Dari Kak Hafri dulu. Pertama ya kalau misalnya dari Polpra, menurut saya kemauan ya pertama. Mau apa enggak? Karena di organisasi itu kan kita nggak dibayar. Terus kita itu memang ikhlas memberikan apa yang kita contohkan gitu ke praja. Jadi misalnya kalau kita polisi praja, kasarnya itu Polpra itu praja yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ada aja satu yang salah, masa Polpranya gitu, apalagi praja yang lainnya. Gitu. Jadi Polpra itu kayak cerminan dari praja-praja pada umumnya. Ya. Kalau Kak Pras sendiri? Kalau dari saya sendiri, untuk
UKP saya, Drum Corps Gita Abdi Praja. Mungkin yang dipersiapkan itu fisik terutama ya, karena kan latihannya terus berkala seperti itu. Jadi fisik itu yang utama, lalu mental di mana Gita Abdi Praja kan ditonton sama masyarakat, sama praja-praja yang banyak seperti itu. Jadi bagaimana biar konsentrasinya itu nggak terpecah saat main musik, melihat orang yang ramai seperti itu. Dan juga bagaimana kita bisa bekerja sama teamwork kayak gitu kan. Drum Corps Gita Abdi Praja ini anggotanya banyak, 239 orang satu timnya. Jadi harus saling sinkron antara suara satu, suara dua, dan dari depan sampai belakang kayak gitu. Jadi untuk Gita Abdi Praja sih lebih ke fisik dan mentalnya. Kalau instansi saya sendiri yaitu komando itu hampir sama dengan Hafri, dimana kan kami juga masuk PKK, para komando combat itu sama, itu harus ikhlas karena itu kan tujuan kita itu untuk memberi contoh kepada adik-adik dan menjadi perpanjangan tangan dari pengasuh. Jadi kita harus taat kepada aturan dan bisa memberi contoh yang baik kepada adik yang di bawah. Dari Kak Afrin, apa sih yang setelah kakak rasakan setelah menjadi seorang terminal teladan praja itu? Sebenarnya bukan teladan juga ya, saya juga banyak salahnya, mungkin banyak kekurangan saya, cuma kan di sini saya pinginnya memberikan yang terbaik buat junior saya, buat adik saya kan, biar ada panutan mereka lah. Seenggaknya kita sendiri jangan dulu buat kesalahan, biar mereka nanti malu sendiri kalau saya mau buat salah tuh, mereka kakak wasan aja nggak buat salah, masa kita buat salah. Saya kayak gitu. Kalau untuk saya mungkin untuk diri sendiri dulu ya, karena kan sebenarnya kita tuh berbuat baik bukan untuk orang lain tapi diri sendiri. Kalau misalnya kita udah bisa mempresentasikan sesuatu yang baik, jadi udah orang tuh bisa menilai kita bagaimana sih kita, jadi nggak usah kita memperkenalkan diri lagi ke orang lain, jadi kasih orang lain untuk menilai kita. Terima kasih Kak Hafri, Kak Pra sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan sedikit informasi tentang perjuangan Kak Pras dan Kak Hafri masuk sini. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu buat Kak Hafri dan Kak Pras. Oh ya, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, kita bisa minta Hafri dan Pras untuk memberikan motivasi atau quotes-quotes buat mungkin adik-adik yang generasi selanjutnya yang akan masuk ke IPDN. Juga bagi penonton, biar bagi penonton tersadarkan juga. Kalau untuk saya sendiri motivasinya itu jangan menyerah, karena bunga itu tidak mekar secara bersamaan dan rezeki orang itu tidak pernah tertukar. Kalau dari saya terakhir buat Capra 32 ya, tetap semangat, terus berusaha dan jangan menyerah. Luar biasa sekali. Sekarang kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Oh ya, jangan lupa bagi para penonton, jangan lupa di like dan subscribe. Bila ada kritik dan saran, mungkin ada saran bintang tamu siapa saja, tulis di kolom komentar ini. Kritik juga, kita juga butuh kritikan biar kita bisa lebih baik ke depannya Menu Menza ini. Bisa tulis juga di kolom komentar ini. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, mantap!